Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Bisik-Bisik Perpus. Kita mau kedatangan bintang tamu nih guys. Tebak, kira-kira siapa ya? Oke, kita langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Bisik-Bisik Perpus. Oke, sebelum kita mulai ke episode hari ini, kita kenalan dulu nggak sih guys? Nah, kenalin, nama gue Aska. Nama gue Pahit. Belakangan gue juga nih. Halo, gue Nesha. Halo semuanya. Jadi kita mau ngebahas apa nih? Katanya nih kabinet pertama. Kabinet pertama. Apa tuh kira-kira? Apa itu ya? Tahun-tahun buat kayaknya ya. Udah lama banget. Zaman bapak gue belum lahir. Oh iya, bapak gue juga belum lahir. Oh iya sih, belum. Apa tuh ya? Engkong lo udah. Kok enggak? Ya udah deh, kayaknya udah deh. Tahun berapa nih? Tahun 1950. Nama kabinet ini apa sih? Namanya Nasir. Muhammad Nasir. Betul banget. Nama kabinet ini yaitu Kabinet Nasir. Kabinet Nasir dibentuk setelah RIS bubar dan Indonesia kembali lagi ke NKRI ini. Nah, apa sih alasan utamanya? Apa alasan utama kabinet ini tuh terbentuk? Itu kalau menurut gue waktu itu tuh kondisi politik itu tuh udah stabil banget. Nah, sendiri tuh ngajuin mau bilang Nasir itu pada 3 April 1950. Nah, dia ke Indonesia itu balik ke Serikat, bukan sih, balik ke Republik, bukan Serikat. Akhirnya karena kayak gitu Soekarno itu mengangkat Nasir itu jadi Perdana Menteri tahun pada tanggal berapa ya? Tanggal 3 April 1950 sama kabinet yang lain juga. Bener Pak. Oke. Oh, jadi gitu ya guys. Tahun 50. Jadi kalau gue mau tanya nih, koalisi pendukungnya itu ada apa aja sih? Ada siapa aja sih? Ada banyak banget. Ada banyak banget seriusan. Banyak banget. Itu kayak ada PSI, Mas Yumi, yang terkenal tuh, terus Panciro, Katolik, PIM, terus masih banyak lagi deh. Tapi PNI yang PNI kenapa ya? PKI yang PKI yang kenapa? Jadi itu PKI ini kayak yang oposisi banget. Oh, parah. Iya. Itu siapa nggak sih berubah-ubah itu? Iya, sumpah itu tuh. Jadi dia tuh kayak berarti jadi dia yang oposisi jadi kayak Lawan ya, dia mau berkoalisi, dia mau menyatu gitu ya. Benar. Jadi makin jelas ya kok. Jelas banget. Nah, aku pengen tahu nih, menteri-menteri pendukungnya itu di kabinet Nasir ini siapa aja sih? Setahu gue sih banyak banget ya. Ada dari Menteri Luar Negeri, terus Menteri Keuangan tuh, terus ada Menteri Perdagangan tuh kalau nggak salah si Sumitro. Oh, Sumitro. Bukan Purba ya? Ya. Menteri Mulyadi. Menteri Mulyadi bukan. Yang jatuhkan kapal itu yang jatuhkan Itu beda ya, Retno. Susi. Oh, bukan Retno, Susi mah ini dia. Susi Pujiastuti. Yang ngegelaminnya apa? Oh iya ya. Nah guys, kalau salah kita dibohongi ini aja guys. Koreksi aja ya. Kita asli aja guys. Sih sama ini. Oh, kan kita bahasnya jangan dari Politik.
Gimana sih? Sri Astuti. Ya, lanjut. Udah kayak siapa lagi sih, ada menteri, ada menteri agama, terus kayak menteri kesehatan, juga banyak menteri-menteri yang lain di pas zamannya si kabinet Nasir. Bisa banyak lah pokoknya. Banyak banget ya guys. Bener banget. Sih nggak sampai ngapalin. Nah Pak Is, gue mau nanya nih sama lu. Gue nggak mau jawab. Oke, jadi di program Kabinet Nasir ini program kerjanya tuh apa sih? Nah, sebenarnya program kabinet Nasir ini banyak banget. Apa aja tuh? Nah, contohnya tuh menyiapkan pemilu untuk Dewan Konstituante. Habis itu yang kedua ada memperkuat perekonomian rakyat dan lain-lain. Iya, dan lain-lain. Pokoknya banyak banget. Pokoknya proyekannya kabinet Nasir ini sangat banyak dan cukup ambisius. Oh gitu, ternyata guys. Betul. Benar. Terus gimana Is? Udah gitu aja, udah gitu aja. Oke, gitu aja. Nah, tapi sayangnya nih, gak semua berjalan dengan mulus gak sih? Pasti. Bener banget. Nah, kendala-kendalanya itu apa aja sih yang bikin gagal kabinet Nasir ini? Itu baik banget sih guys, sepengetahuan aku itu, karena itu waktu itu tuh ekonomi itu lagi tinggi banget kan, inflasinya tinggi banget. Terus ada konflik politik juga kan, konflik politik itu banyak banget kan, itu juga pada dampak semuanya. Terus juga dari sisi keamanan itu muncul kayak pemberontakan di partai-partai semuanya, jadinya pecah. Kacau. Banget ya ternyata. Pantesan ya cuma bertahan 6 bulan doang. Betul. Dari apa ya? Dari September 1950 sampai Maret 1951. Itu kalau kayak gitu juga kita cap jempolnya gimana ya, capek banget ya. Bener banget. Bener banget. Partai ini kan walaupun gagal nih, ada prestasinya nggak sih? Ya nggak apa tuh, walaupun sebentar pasti ada. Meski cuma menjalan bentar doang ya, banyak prestasinya. Lewat partainya si Sumitro nih, Sumitro Clan. Itu ekonomi Indonesia tuh mulai berubah. Jadi kayak bener-bener kayak dari kolonial tuh jadi konvensional, kayak berubah. Nah, terus Indonesia itu diterima di PP. Apa tuh PBB? Bukan PPP yang tadi Kepanjangan PBB nanti kita tulis di sini ya guys ya. Harus apa lagi sama Terus juga ada plusnya nih. Apa tuh plusnya? Prinsip politik luar negeri. Bebas aktif gitu. Bebas aktif. Iya. Jadi kayak aktif. Bebas aktif lagi ya gitu. Jadi kita tuh gak disekperonin juga sih, bener banget. Dibebasin gitu ya. Kalau di Jawa Barat sekarang kan Kita gak boleh konsumsi. Gitu. Bahaya. lanjut aja. Jadi walaupun singkat nih kabinet Nasir ini, kabinet Nasir ini punya warisan juga nih teman-teman. Sebelum kita tutup nih, apa sih pelajaran yang dapat kita ambil dari kabinet Nasir ini? Siapa dulu, dari siapa nih? Mati sih sebenarnya. Kalau menurut gue sih dari kabinet Nasir ini kita bisa belajar banyak hal. Kita tuh harus lebih solid lagi biar jadi kayak di pemerintahannya pas kabinet Nasir itu jadi biar lebih solid lagi, biar lebih kokoh lagi, bisa mungkin kalau enggak juga sih, soalnya itu dia pas lagi zaman lagi ricu-ricunya ya. Iya benar. Jadi mungkin tuh alasan dia juga nggak bisa bertahan lama, nggak nyampe setahun malah 6 bulan atau setengah tahun. Mungkin kalau di luar tahun itu dia mungkin bisa lebih lama lagi menjabatnya, karena dia walaupun cuma sebentar
dia tuh juga bisa ngasilin prestasi yang banyak. bahkan dalam kondisi yang singkat Lagi ya singkat terus kondisinya lagi terpuruk pun istilahnya gitu. Kacau. Mungkin kalau kondisi yang nggak kayak gitu bisa lebih bagus lagi sih. Itu aja sih menurut saya. Terus juga kalau misalkan mau bikin program dia tuh harus sesuai realitas, sesuai kondisi, realistis, sesuai kondisi pasar. Ini kan lagi cuma di ya sudah Sesuai kemampuan aja. sesuai kemampuan aja. kalau gue juga kita tuh harus pinter gak sih kayak komunikasi politik tuh kayak kunci biar itu tuh gak gampang pecah guys. Apakah miskom buat pecah ya guys. Bener banget. Sebenarnya juga tuh guys, dalam kayak gini tuh buat kita jadi belajar cara ngehargain buat masalah menghargai segala Menghargai masalah. betul banget nih. Udah nih udah nih Udah nih, udah selesai nih. Tapi kok kita menghargai masa lalu tapi yang sekarang ya Oke, mantap banget ya teman-teman. Oke, itu dulu ngobrolan singkat podcast kita pada hari ini. Terima kasih sudah dengerin dan jangan lupa Like, komen dan subscribe teman-teman. Jangan lupa di subscribe ya guys. Jangan lupa di share. dadah. Thank you.